Seluruh partai pertama babak penyisihan grup di Piala Asia U20 2025 yang dilangsungkan di Cina udah selesai digelar nih, grup A, B, C, D. So far, Australia jadi satu-satunya tim yang bisa menang telak di laga perdana babak penyisihan grup. Lalu Kyrgyzstan, Australia menang 5-1 dan mimpin di grup A nih, jadi pemuncak klasmen. Karena apa? Karena tuan rumah Cina di laga perdana menang juga, tapi menangnya tipis doang nih lawan Qatar 2-1. Ya, bisa dibilang di grup A ini cukup sengit nih persaingannya. Karena apa ya? Kita tahu dong, biarpun Qatar kalah di laga perdana, tapi Qatar ini bisa dibilang cukup kuat nih di grup A dan bisa menjadi pesaing antara Australia sama China ya kan. Sementara Kyrgyzstan ya, tanpa kita menganggap enteng Kyrgyzstan, tapi peluang Kyrgyzstan untuk lolos ke babak berikutnya, babak 8 besar ini agak sedikit kecil di grup A. Di grup B, nah ini menarik banget nih. Di grup B ini ada Arab Saudi, ada Irak, ada Korea Utara, dan ada Yordania. Bisa dibilang grup B ini grup neraka ya menurut gue ya. Karena apa? Ya karena ini bisa dibilang kekuatannya nggak beda-beda jauh, bisa dibilang hampir setara lah. Lihat aja Arab Saudi di laga perdana grup B. Ini Arab Saudi cuma bisa menang tipis lawan Yordania 1-0, sementara Irak sama Korea Utara imbang main 1-1. Kelihatan banget nih kualitas tim di grup B ini, bisa bilang ya sejajar lah ya. Dan Arab Saudi untuk sementara mimpin di puncak klasmen grup B dengan poin 3 dan clean sheet di laga perdananya. Ya kalau kita lihat juga sih Arab Saudi nggak kaget ya dia bisa mimpin sementara di grup B sebagai puncak klasmen ya, karena Arab Saudi bisa dibilang ya pembinaan usia pemain mudanya ini cukup oke ya. Karena apa ya? Karena kita tahu dong Liga Arab Saudi sekarang lagi lumayan naik daun nih, karena banyak pemain kelas dunia main di Liga Arab Saudi. Dan di Liga Arab Saudi pun para pemain mudanya biarpun belum banyak yang dapat kesempatan bermain, tapi ya dengan hadirnya para pemain bintang kelas dunia di Liga Arab Saudi ini sedikit banyak pasti bisa mengangkat moral bertanding ataupun kualitas dari para pemain Arab Saudi, khususnya para pemain muda Arab Saudi yang udah dapat kesempatan promosi ke tim senior di level klubnya. Dari grup B, di grup B juga menarik nih. Gue mau bahas tentang apa namanya itu, tentang apa, Irak dan Yordan ya. Yordan kita tahu di laga uji coba kemarin ya di U20 Mandiri Challenge kan ada Yordan, Suriah, sama Indonesia sama India. Ini Yordan bisa dibilang bisa menjadi kuda hitam nih di Piala Asia U20 kali ini ya, menurut gua ya. Karena ya dari segi permainan Yordan ini cukup oke menurut gua ya. Ya karena kemarin mungkin karena apa saya kalah sama Arab Saudi itu 1-0. Karena ada gaya permainan menurut gua Arab Saudi sama Yordan ini nggak beda jauh, ada banyak kemiripan. Ngandelin main high press dan juga ngandelin bola-bola cepet, dan variasi umpannya dan perpindahan bolanya ini bisa dibilang ini sangat-sangat quality nih untuk di level Asia. Maksud gue ya punya kualitas yang oke untuk di level Asia. Dan di grup B kita geser ke grupnya Indonesia. Di grup C nih. Dari grup C, untuk sementara Iran ada di puncak klasmen karena Iran menang 3-0 lawan Indonesia. Sementara juara bertahan Uzbekistan menang tipis 1-0 lawan Yaman ya. Nah menariknya Uzbekistan kalau kita lihat ya di pertandingan pertama lawan Yaman, biarpun status sebagai juara bertahan, tapi sebenarnya Uzbek bisa menang lebih dari 2-0 tuh, seandainya dua peluangnya kena tiang tuh berbuah gol ya kalau nggak salah tuh ya kan. Tapi sayang banget Uzbek tuh bisa bikin 1 gol ke gawang Yaman. Yaman bukannya tanpa perlawanan. Yaman itu bisa dibilang setelah ketinggalan 1-0 ini cukup luar biasa, berani main lebih menekan ke daerah pertahanan Uzbekistan. Tapi ya memang nilainya kiper Uzbekistan lagi cukup oke penampilannya, jadi Yaman nggak bisa bikin gol dan Uzbek ya, bisa clean sheet di laga perdananya. Sementara Iran sama Indonesia ya bisa bilang ya kualitasnya ya segini, jomplang kualitasnya. Ya karena Indonesia sama Iran bisa dibilang Iran sangat-sangat mendominasi sepanjang pertandingan kemarin tuh ya kan. Gol-golnya pun semuanya punya kemiripan, berawal dari umpan-umpan crossing, umpan-umpan bola atas, 2 sundulan, satu lagi tendangan salto alias tendangan balik kalau bahasa sininya ya kan. Ini luar biasa banget Iran bisa dibilang nih ya. Gue sendiri cukup mengejutkan ya, kalahnya 3-0. Gue kira ini lawan Iran kalah paling kalau kalah 1-0 lah ya, tapi ternyata kalahnya lebih dari 2. Dan pasca kekalahan semalam nih Coach Indra Syafri benar-benar menjadi sorotan dari netizen nih ya kan,
karena terkait strateginya. Udah gitu netizen menyorot juga terkait TC ataupun training center yang udah berkali-kali dilakukan sama Coach Indra Safri dalam rangka persiapan timnas U20 untuk menghadapi Piala Asia U20 2025 yang diselenggarakan di China. Ternyata ya selama TC udah berkali-kali tersebut, hasilnya belum kelihatan nih ya. Justru sangat-sangat luar ekspektasi, dan di menit U20 Challenge laga uji coba sebelum ajang ini dimulai yang dilangsungkan kalau nggak salah akhir Januari atau Februari ya kalau nggak salah tuh ya kan. Ini Indonesia, Coach Indra Safri sempat ada statementnya yang menurut gue baca beredar di media sosial ya, katanya di ajang uji coba kemarin Coach Indra Safri masih nyimpen strateginya bakal turunin di Piala Asia. Ternyata pas keluarin strateginya di Piala Asia malah keok. Ya gua nggak tahu tuh beritanya, entah itu presisinya ucapannya atau enggak ya. Gue sih agak kurang yakin ya dengan isi beritanya, tapi ya kita nggak tahu nih gimana. Tapi yang jelas sih emang bener Coach Indra Safri di partai perdana Indonesia kemarin lawan Iran ini kelihatan banget ya Indonesia kok kembali kayak masa-masa awal dulu nih. Terlalu ngandelin apa namanya itu ketika di pressing ketat sama lawannya, ini agak grogi dan bingung sendiri kan, dan gampang dipotong umpannya nih. Ya seharusnya sih dengan lagu dicoba yang kemarin tuh di terakhir ya di Mandiri U20 Challenge, karena kan lawannya dua tim kayak Yordan kayak Suriah, ini ya menurut gua sih nggak berbeda jauh gaya bermainnya sama Iran. Cenderung ngandelin bola-bola crossing karena unggul apa namanya tuh postur tubuh pemainnya di lini serang, ditambah lagi ya perpindahan bolanya, main pressingnya ini benar-benar ada kemiripan yang cukup dominan di antara Iran, Yordan sama Suriah. Harusnya Coach Indra Safri ya coba kemarin tuh sebelum Piala Asia 20 digelar ini udah mendapatkan ramuan-ramuan strategi ataupun second strategi ketika ya plan A-nya ini mandek, tapi ternyata main lawan Iran boro-boro plan B. Ya kita udah kedodoran di berbagai lini ya kan. Nah kelihatan banget tuh berkali-kali Iran nyaman banget melepaskan umpan-umpan crossing. Lagi-lagi sisi back sayap kita menjadi titik lemah nih. Titik lemah dalam artian musuh dalam melakukan penetrasi dan mengirimkan umpan-umpan kunci ke area kotak penalti. Kalau udah kayak gitu ya back tangannya pun bisa dibilang di laga perdana kemarin Kadek sama Iqbal ini masih performanya belum sesuai dengan harapan dari, ya tentunya pasti pelatih juga nggak expect bakalan kayak gitu ya kan Coach Indra Safri. Tapi ya kelihatan banget perbedaan kualitas ini harus benar diantisipasi sama Coach Indra Safri ya. Nanti leg kedua di pertandingan kedua bakal ngadepin juara bertahan Uzbekistan ya. Uzbekistan pun menurut gua agak sedikit lebih berbahaya dibandingin Iran, karena Uzbekistan ini ya bisa bilang gimana ya, udah mainnya cepet, versi umpannya juga oke, dan para pemainnya itu berani banget ya untuk melakukan tusuk-tusukan dan melakukan shoot. Nah terutama nih shoot power dari luar kotak penalti nih lawan Yaman. Kemarin ada beberapa momen tuh tendangan di luar kotak penalti pemain Uzbekistan biarpun masih muda-muda ini sangat-sangat manis dan membahayakan lawan-lawannya. Nah ini menjadi PR Coach Indra Safri. Mudah-mudahan nanti lawan Uzbekistan kita nggak nunggu bola, alias kalau musuh main pressing tinggi kita hadapi dengan main pressing juga. Mau main low block dalam sisi bertahan, pressingnya di lini pertahanan sendiri silakan, mau dari lini tengah silakan, mau dari lini depan juga silakan. Yang penting ketika musuh main pressing kita jangan takut nih, kita ladenin dengan PD main dengan counter pressing juga. Nah dari grup C kita hijrah ke grup D. Ini grup D juga ada salah satu klub dari ASEAN juga nih, Thailand. Ini Thailand latah banget ya, lawan Jepang kalah 3-0. Ini kayaknya Thailand nggak mau kalah banget itu sama Indonesia kan. Indonesia kalah 3-0, Thailand dikit-dikitan kalah juga 3-0 ya kan. Dan dari hasil grup D yang partai lainnya ini Korea Selatan lawan Suriah menang 2-1. Dan untuk sementara Jepang ada di peringkat 1, Korea ada di peringkat 2. Yang menurut gue sih di grup D ini Thailand bisa dapat 1 poin aja udah bersyukur banget nih. Sebagai Indonesia menurut gue ya, Indonesia dapat 1 poin aja udah bersyukur banget. Karena apa ya, ada segi dia bermain pun nanti bakal ketemu Korea, bakal ketemu Suriah. Ya, Korea ini bisa dibilang ya sulit ya, sulit untuk dikalahkan biarpun ini levelnya U20. Tapi ya permainan Korea ini sama Jepang
setara lah ya. Lawan Jepang kalah 3-0 nih, bener nanti lawan Korea tuh. Si Thailand ya kan ya, tapi seenggaknya ya, perwakilan ASEAN di Piala AFF di Piala Asia U20 kali ini laga perdananya kompaknya sama-sama kalah, sama-sama kebobolan 3 gol ya. Yang penting mah kita berdoa aja ya, semoga di 2 pertandingan sisa nih babak penyisihan grup Indonesia bisa meraih poin sebanyak-banyaknya. Kalau menang lawan Uzbekistan kita bersyukur banget, berarti peluang kita untuk lolos masih ada. Tapi kalau kalah ya udah, dan ya kita kritik aja bisa-bisan kalau bisa tuh. Dari strategi coach Indra Safri kritik, yang penting kritik aja, jangan pakai ada embel-embelnya nih, kritik aja, murni kritik, jangan pakai ada embelan apalah jangan. Karena kalau kita kritik ya, dikritik itu sebuah hal yang normal ya dalam sebuah apa itu performa timnas, biarpun ini kelompok umur, tapi kan ekspektasi netizen Indonesia nih, coachnya dulu segini, sekarang udah segini ekspektasinya, jadi wajar aja ketika timnas kesayangannya kalah telak, biarpun untuk kelompok umur, pasti ada reaksi-reaksi dari netizen. Yang penting Coach Indra Safri terus berbenah, kalau bisa banyak ini plan-plannya nih, plan A, B, C, D untuk menghadapi nanti partai kedua hari Minggu ya kan. Jadi kita berdoa semoga Indonesia bisa lolos ke babak berikutnya, dan juga kita jangan kendor-kendor untuk semangat dukung perjuangan timnas Indonesia di berbagai ajang yang diikutin sama timnas Indonesia, baik itu senior maupun kelompok umur. Yang penting dukung terus perjuangan timnas Indonesia di berbagai event yang diikutin sama timnas Indonesia. Dan yang nggak kalah penting, thank you banget yang udah dukung konten gua di channel gue Irwan Chan, konten Punit Abangan. Thank you banget atas support dan dukungannya dengan cara nonton, like, subscribe, and comment. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten-konten gua berikutnya. Salam bola bola.